Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat datang di pelajaran sosiologi untuk kelas 12 Madrasah Aliyah MA atau SMA. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Pada materi ini akan kita bagi menjadi dua bagian, dan untuk video ini kita akan bahas di bagian pertama. Masih bersama saya Muhammad Aris, guru sosiologi kalian semua. Baik, sebelum kita mulai, Bapak akan berikan kontrak belajar agar pembelajaran menjadi lebih maksimal. Yang pertama, kalian harus membuat resume atau rangkuman minimal 2 lembar atau 4 halaman di buku catatan kalian, untuk kalian lebih mudah menyimak atau menangkap materi yang disampaikan kalian karena sudah ada persiapan sebelumnya. Yang kedua, buku catatan yang kalian miliki harus sudah disampul ya. Yang ketiga adalah kalian harus mengikuti kegiatan pembelajaran online ini dengan baik. Yang keempat, kalian boleh mencatat materi yang penting-penting atau yang diperlukan selama video ini berlangsung. Baik, pertama kita mulai dari hakikat perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Sello Sumarjan. Sello Sumarjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi perubahan sosial itu nanti akan mempengaruhi sistem yang ada di masyarakat, terjadi perubahan di dalamnya sehingga berubah dari masyarakat sebelumnya. Yang kedua, menurut Emil Durkheim. Emil Durkheim menyatakan bahwa perubahan yang terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik, yakni solidaritas yang semua pekerjaannya itu dilakukan secara bersama-sama. Biasanya pada masyarakat adat di pedalaman ya, misalkan mereka bertani, semuanya ikut bertani. Misalkan membangun rumah, semuanya ikut. Ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik. Nah, solidaritas organistik adalah sikap solidaritas di dalam masyarakat yang terorganisir, sehingga dalam masyarakat itu dalam melakukan kegiatannya ada tugas-tugas tertentu. Misalkan dalam pertanian ada yang bertugas menanam, kemudian nanti ada yang memanen, juga ada yang menggiling padi, dan ada yang menjual dan lain sebagainya. Ada tugas-tugas tertentu. Nah, kita akan bahas karakter perubahan sosial. Karakter perubahan sosial di masyarakat itu ada berbagai macam ya. Pertama, perubahan sosial seringkali berkembang pada arah yang sulit dikontrol ya. Berkembangnya sangat pesat atau sangat lambat sehingga tidak bisa dikontrol perubahannya. Yang kedua adalah perubahan sosial bisa jadi menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi dalam waktu yang bersamaan justru bisa saja merugikan pihak-pihak lainnya. Yang ketiga, perubahan sosial seringkali melahirkan kontroversi atau ketidakcocokan atau pertentangan yang terjadi di masyarakat, terutama karena memperoleh variasi pemaknaan yang saling bertentangan. Jadi ada variasi makna yang berbeda-beda sehingga terjadilah pertentangan. Yang keempat, perubahan yang terjadi di setiap masyarakat itu pasti terjadi, walaupun laju perubahannya itu bersifat bervariasi, kadang lambat, kadang cepat, seperti itu. Teori perubahan sosial ada beberapa macam ya. Pertama ada teori siklus,
Yang kedua ada teori perkembangan, yang ketiga ada teori gerakan sosial, dan yang keempat ada teori modernisasi. Pada teori siklus itu dia teori yang berbentuk spiral ya. Teori siklus melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Pola perubahan siklus adalah pola perubahan yang menyerupai spiral. Kadang perubahan itu mengarah ke atas, kadang ke bawah, nanti ke atas lagi, kadang ke bawah, berulang-ulang terus seperti itu. Misalkan ada yang dari tradisional atau yang lebih primitif lagi, lebih sederhana, kemudian ke arah tradisional, modern, dan kembali ke bawah lagi ya. Seperti dalam kehidupan itu ada yang sekarang sudah berkembang ke arah modern, terkadang kembali lagi ke tradisional seperti itu. Selanjutnya ada teori perkembangan. Untuk teori perkembangan itu bentuknya dia naik ke atas. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang lebih kompleks. Selalu ada peningkatan dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi, ya, dari yang mungkin lebih sederhana, kemudian tradisional, sampai ke modern, baik dalam segi penampilan, bahasa, kemudian kehidupan sosial dan lain sebagainya, sehingga menjadi lebih kompleks. Penerapan teori perubahan sosial. Pertama, teori siklus. Bentuk perubahan sosial menurut teori ini itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun perubahan sosialnya. Bahkan oleh orang-orang ahli yang mencoba mengendalikan tidak bisa dihadang. Dalam setiap kehidupan masyarakat terdapat siklus yang harus diikutinya. Kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban atau budaya tidak dapat dielakkan, dan tidak selamanya perubahan sosial itu yang ada memiliki dampak positif perubahan sosialnya. Jadi perubahannya siklus ini tidak bisa dihadang ya. Walaupun oleh ahli sekalipun, ini akan berjalan dengan semestinya dan terkadang tidak selalu menghasilkan sesuatu yang positif. Kadang juga ada yang bersifat negatif. Kayak dalam segi berpakaian atau penampilan yang tadinya kita rapi, enak dilihat, kemudian memiliki norma, terkadang sekarang itu sudah mulai menurun bentuk dari norma kesusilaan dalam berpakaian. Ada teori gerakan sosial, yaitu gerakan yang terbangun berdasarkan prakarsa masyarakat dengan tujuan untuk melontarkan tuntutan atas perubahan dalam institusi maupun kebijakan dari pemerintah yang dirasa sudah mampu, sudah maupun tidak sesuai lagi dengan kehendak sebagian masyarakat. Masyarakat terdorong melakukan sebuah gerakan untuk dapat menuntut kepada pemerintah apabila ada hal-hal yang sekiranya bertentangan dari kehidupan biasanya yang tidak sesuai ataupun yang dirasa memberatkan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian ada teori perkembangan. Ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di dalam masyarakat ada kalanya menimbulkan gerakan sosial, di mana sejumlah orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahannya. Agar apa? Agar masyarakat itu mengalami perkembangan kehidupan sosialnya dengan cara diperjuangkan. Mudah-mudahan sesuatu yang sekiranya memberatkan atau sekiranya tidak sesuai itu bisa diatasi atau bisa ditangani. Lalu ada teori modernisasi, yaitu teori ini melihat bahwasanya perubahan negara-negara yang terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara-negara industri di barat ya. Negara-negara yang terbelakang itu pada hakikatnya akan menuju pada kehidupan yang lebih baik lagi menurut para penganut teori ini. Agar apa? Agar sesuai
dengan kemajuan zaman, sehingga kiblatnya adalah mengikuti ke industri di barat. Baik, itu saja materi pada pertemuan kali ini. Kepada anak-anakku semuanya, terima kasih banyak. Dan kepada rekan-rekan guru, banyak sekali sumber yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Salah satunya saya mendapatkannya di situs smartsociology.com yang ditulis oleh Kun Mariati dan Juju Suryawati, sehingga bisa mempermudah dalam membuat media pembelajaran tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila banyak salah-salah. Jangan tetap kalian harus bisa menjadi lebih baik lagi. Jangan putus asa walaupun dalam keadaan pandemi ini harus tetap semangat belajarnya. Tetap membantu orang tua di rumah dan jangan lupa bahagia untuk hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.